Oh, oh. Halo, kembali lagi bersama saya Salome. Satu film nonton rame-rame. Yang kali ini sangat excited karena akan membawakan film yang berjudul Badlands Hunters yang dirilis pada tahun 2024. Film ini menceritakan tentang seorang pemburu binatang buas yang harus melawan puluhan pasukan khusus tentara bayaran, gangster demi menyelamatkan keponakannya yang diculik. Film dimulai dengan keadaan yang menegangkan, di mana ada seorang dokter bernama Yang Gisuk yang berusaha menghidupkan lagi mayat putrinya. Dan selama bertahun-tahun, dia sudah melakukan banyak eksperimen, hingga menjadikan hewan-hewan reptil seperti kadal, ular, dan buaya sebagai objek percobaannya. Selain itu, dia juga terpaksa membunuh asistennya yang menghalangi penelitiannya itu. Padahal Gisuk memang harus dihentikan karena dia telah melanggar aturan negara dan juga rumah sakit. Tapi setelah melakukan itu semua, dia akhirnya berhasil menghidupkan putrinya, meskipun belum pulih sepenuhnya dan hanya bisa buka tutup mata saja. Tidak berselang lama, atasannya datang bersama pasukan khusus yang ditugaskan untuk menangkapnya. Gisu menyuntikkan serum hasil eksperimennya ke tubuhnya sendiri karena dia ingin membuktikan bahwa usahanya selama ini tidak sia-sia. Melihat itu, pasukan khusus pun langsung menangkapnya, sebab Gisu semakin terlihat seperti orang yang gila kekuasaan. Namun tiba-tiba tanpa adanya prediksi BMKG, inilah yang terjadi. Gara-gara gempa besar itu, seluruh kota Seoul hancur berkeping-keping dengan jumlah korban jiwa yang sangat banyak. Tapi tidak lama setelahnya, orang-orang baru tahu kalau gempa itu terjadi di seluruh dunia. Atau dengan kata lain, kejadian ini adalah pemanasan sebelum kiamat datang. 3 tahun kemudian, dunia sudah berubah total, di mana populasinya menurun drastis sebab terjadi kemarau panjang dan kelaparan. Karena setelah gempa besar, semua sumber air dan makanan telah habis, sehingga manusia harus bertahan hidup dengan segala cara. Bahkan ada yang terpaksa menjadi kanibal. Akan tetapi sebagian orang mencari makan dengan berburu binatang buas, seperti yang dilakukan oleh pemuda bernama Jiwon. Di sini dia terlihat sedang membidik seekor buaya yang berukuran sangat besar dengan sebuah panah api. Ketika buaya itu sudah tumbang, Jiwon mendekatinya secara perlahan untuk memastikan lagi kalau binatang sasarannya itu benar-benar mati. Tapi ternyata buayanya masih hidup dan langsung mengejar Jiwon saat itu juga. Lalu tidak berselang lama ada seorang bapak-bapak yang badannya sudah kita kenali, yang tiba-tiba menarik buntutnya dan langsung bergelut dengan si binatang buas tersebut. Dan bapak-bapak brutal ini adalah si Ma Dong-suk alias Mamang Donli. Dia memerankan tokoh bernama Namsan di film ini. Kemudian kita diperkenalkan dengan seorang gadis cantik bernama Suna. Di rumahnya yang sederhana, Suna tinggal bersama sang nenek yang selalu menjaganya. Terlebih lagi, seluruh keluarga mereka telah tewas akibat gempa besar 3 tahun yang lalu. Dan sejak saat itu, Suna harus bertahan hidup dengan neneknya, hingga mereka sampai di sebuah desa yang warganya saling membantu satu sama lain. Selain itu, mereka juga membuat alat penyaring kotor yang bisa digunakan oleh semua warga desa. Dan bahkan mereka juga membuat pasar untuk jual beli bahan makanan seperti yang dilakukan oleh Namsan dan Jiwon. Dan di sini mereka bertahan hidup dengan menjadi tukang daging. Dan kali ini mereka berdua sedang menjual daging buaya yang baru saja mereka tangkap. Tapi karena sistem keuangan dunia telah hancur, mereka kembali menggunakan sistem barter seperti zaman dulu. 좋은데? Dan karena sistemnya adalah barter, artinya benda seperti emas sudah tidak ada harganya lagi. Maka dari itu, Namsan menolak perhiasan milik salah satu wanita yang ada di sana, yang ingin membeli daging buaya. Tidak berselang lama, Suna dan neneknya datang untuk membeli daging kepada Namsan. Lalu di sini terungkap kalau Namsan adalah orang yang telah menyelamatkan Suna ketika gempa besar terjadi. Dan sejak saat itu, Suna pun menganggap Namsan sebagai pamannya sendiri. Namun tidak lama kemudian, desa itu kedatangan gerombolan gangster dengan mobil akhir zaman dari tempat yang bernama Spalen.
Akan tetapi lucunya mereka mengaku sebagai polisi, padahal sistem pemerintah telah hancur 3 tahun yang lalu. 거기 잠실 경찰서에서 나왔어요. Mereka kemudian menangkap beberapa warga yang dituduh sebagai penjahat. Tidak berhenti di situ, mereka juga ingin menangkap Suna karena Suna masih terlihat muda dan cantik. Jiwon yang melihat itu pun tidak tinggal diam. Dia langsung menerjang para jamet itu demi menyelamatkan gadis yang sangat dia sukai. Tapi sayangnya dia malah dikeroyok dan dihajar habis-habisan oleh para gangster itu. Tapi untungnya Namsan kembali turun tangan dan membolgem salah satu dari mereka sampai mental, yang membuat lainnya marah dan menyerang Namsan saat itu juga. Dan seperti biasa, Namsan hanya butuh tangan kosong untuk menghantam dan mengalahkan semua lawannya. Setelah itu, Namsan menginterogasi salah satu jamet itu yang ternyata ia adalah anak buah dari musuhnya yang bernama Tiger. Dan setelah tahu identitas Namsan, para gangster itu pun langsung ketakutan. Lalu di saat sedang menginterogasinya, Namsan melihat botol milik si jamet yang berisi air bersih. Sontak Namsan pun bertanya dari mana mereka mendapatkan air tersebut. Dan jamet itu pun menjawab kalau dia mendapatkannya dari sebuah apartemen yang tidak roboh setelah gempa. Dan sepertinya tempat itu adalah satu-satunya bangunan yang masih berdiri dengan sangat kokoh. Lalu setelah mendengar penjelasannya, Namsan melepaskan para gangster dan melarang mereka untuk datang ke desanya lagi. Ketika mereka pergi, Jiwon mengajak Namsan untuk pergi ke apartemen yang dimaksud oleh para gangster tadi. Akan tetapi Namsan tidak terlalu yakin dengan perkataan mereka. Di saat sedang berbincang, mereka tiba-tiba melihat ada beberapa orang berpakaian rapi yang sedang mengunjungi rumah milik Suna dan neneknya. Karena curiga, Namsan dan Jiwon pun langsung mendatangi mereka. Dan ternyata mereka adalah penghuni apartemen yang ingin mengajak Suna dan neneknya untuk tinggal di sana. Selain itu, salah satu dari mereka mengaku sebagai seorang guru yang bertugas untuk mendidik anak-anak Korea yang selamat dari gempa. Dan tentu saja, semua itu dilakukan demi masa depan negara mereka. 아이들을 지켜야 다시 인류가 살아날 수 있다고 믿습니다. Guru itu kemudian menjelaskan kepada Suna dan neneknya bahwa di apartemen tersebut ada banyak makanan dan juga air bersih. Jadi nantinya Suna bisa merawat neneknya dengan baik. Dan tidak hanya itu, dia juga bisa bersekolah bersama para remaja lainnya. Mendengar penjelasan Bu Guru, akhirnya Suna dan neneknya memutuskan untuk ikut ke apartemen. Dan tanpa membuang waktu lagi, mereka pun berpamitan kepada Namsan dan Jiwon. Suna lalu memberikan hadiah perpisahan kepada Jiwon yang berisi gambar Jiwon ketika sedang memburu binatang buas. Sontak Jiwon pun langsung terlihat bersemangat. 그냥 연습 삼아 그린 거야. Malam harinya, Jiwon lagi-lagi mengajak Namsan untuk ikut tinggal di apartemen. Namun Namsan kembali menolaknya karena tempat itu hanya untuk orang-orang yang terpilih saja. Dan selain itu, dia juga masih dibutuhkan oleh warga desa. Sehingga dia memilih untuk tetap tinggal di tempatnya yang sekarang. Meskipun sebenarnya Namsan agak sedih karena Suna sudah pergi. Apalagi Suna memiliki wajah yang sangat mirip dengan mendiang anaknya. 수나가 많이 닮긴 닮았어요. 형님 딸하고. Di waktu yang bersamaan, Suna dan neneknya sudah sampai di tempat penjemputan, di mana mereka langsung dijemput oleh para tentara yang bertugas menjaga apartemen. Di tempat itu, Suna bertemu dengan seorang gadis bernama Juye yang ternyata seumuran dengannya. Dan mereka sama sepertinya. Juye dan keluarganya juga diminta untuk tinggal di apartemen karena selama ini mereka hidup di dalam ruang bawah tanah yang sangat tidak nyaman. 나는 엄마 아빠가 밖은 위험하다고 지하에서 지내. 그래서 계속 팔다리를 움직여줘야 돼. Setelah berjalan cukup jauh, nenek Suna mulai terlihat kelelahan. Sehingga akhirnya Bu Guru meminta para tentara untuk mengantar para lansia ke klinik terdekat. Sementara itu, Suna dan Juye akan langsung diantar ke apartemen oleh pasukan yang dipimpin oleh seorang tentara senior. Atau kita sebut saja nama aslinya Sersan Kwon, nggak pakai tol. Tapi entah kenapa, Suna agak curiga dengan gerak-gerik si Kwon. Apalagi setelah melihat ada bekas luka di belakang telinganya. 네, 아이고. 승인원 체크해. Di sisi lain, para tentara tadi ternyata tidak mengantar nenek Suna ke klinik. Mereka justru membawanya ke tepi jurang bersama dengan lansia lainnya. Dan tiba-tiba
Tapi di waktu yang sama, Namsan dan Jiwon melihat kejadian itu ketika mereka sedang berburu. Dan tanpa membuang waktu, Namsan pun langsung menghabisi dua tentara tersebut dengan parang andalannya. Namun tidak disangka-sangka, mereka berdua bangkit lagi seperti zombie dan kembali menyerang Namsan dengan babi buta. Dalam pertarungan ini, Namsan berhasil menahan salah satu tentara, sedangkan Jiwon justru terlihat sangat kewalahan. Tapi untungnya tentara itu menginjak jebakan Batman yang membuat kakinya tergantung. Tapi dengan brutal, si tentara itu memotong kakinya sendiri agar terlepas dari jebakan. Dan setelahnya dia kembali menyerang Jiwon, namun tiba-tiba ada seorang wanita misterius yang datang membantu Namsan dan Jiwon. Berkat bantuan si wanita, Namsan pun berhasil menghabisi para tentara itu dengan cara memenggal kepala mereka. Lalu setelah baku hantam, Namsan mengajak Jiwon untuk menguburkan jasad si nenek di tanah sengketa, sembari mendoakannya agar arwahnya tenang di sisi Tuhan. Dan setelah menguburkan si nenek, Namsan dan Jiwon kembali menghampiri si wanita misterius tadi, yang ternyata ia adalah seorang tentara bernama Sersan Lee. Akan tetapi dia bukanlah tentara ecek-ecek. Terbukti dengan kemampuan gelutnya yang berada di atas rata-rata. Lee kemudian mengatakan kalau tentara yang menjadi zombie itu adalah mantan bawahannya di pasukan khusus. Dia juga mengatakan kalau apartemen legend yang sering disebut-sebut adalah tempat yang sangat berbahaya. Dan untuk menjelaskan semuanya, Lee pun akhirnya flashback ke tahun sebelumnya, di mana dia dan Kwon masih berada di satu pasukan khusus yang sama. Dan pada saat itu mereka sedang mencari orang-orang yang selamat dari gempa untuk dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Mereka menemukan sebuah apartemen yang berdiri kokoh karena dibangun dengan semen 3 roda. Oleh karenanya mereka memutuskan untuk mengurus tempat tersebut bersama para warga yang selamat dari gempa. Namun pada suatu hari ada seorang dokter yang datang ke tempat itu. Dan ternyata dokter yang dimaksud adalah Yang Gisu. Rupanya dia juga berhasil selamat dari gempa. Dan ajaibnya dia sama sekali tidak terluka. Padahal di awal film Gisu dan putrinya tertimpa bangunan rumah sakit. Tidak lama setelah kedatangannya, Lee merasakan ada kejanggalan di apartemen, yang dimana para anak muda menghilang secara misterius. Dan ternyata mereka dijadikan objek untuk membuat serum zombie agar Gisu bisa hidup abadi tanpa perlu makan dan minum. Selain itu, Gisu juga telah membagikannya kepada Kwon dan anak buahnya dan menjadikan mereka sebagai mesin pembunuh yang tidak terkalahkan. Lee yang masih punya hati nurani akhirnya memberontak kepada mereka semua. Sejak saat itu, Lee memilih untuk kabur dari sana karena tidak mungkin mengalahkan mereka semua. Tapi kali ini dia ingin kembali menyelamatkan para anak muda dengan meminta bantuan Namsan. Dan tanpa banyak berpikir, Namsan langsung mau membantunya karena dia juga ingin menyelamatkan Suna. Di sisi lain, Suna, Juye, dan keluarganya baru saja sampai di wilayah apartemen. Dan mereka pun langsung disambut oleh Gisu dan warga setempat. 전기 공급도 가능합니다. 양기수 박사님 나오십니다. 라고 합니다. Rupanya Gisu telah diangkat menjadi pemimpin di apartemen dan memiliki hak untuk membuat aturan bagi semua warganya. Tapi sampai saat ini para warga belum tahu sifat asli si Gisu, karena Gisu selalu berpura-pura baik di depan mereka seperti calon dewan menjelang pemilu. Setelah menyambut kedatangan Suna dan warga baru lainnya, dia menyuruh para tentara untuk mengantarkan mereka ke kamar masing-masing. Dan seperti kata orang, di apartemen itu memang ada sumber air bersih. Di lain sisi, Namsan, Jiwon, dan Lee sedang membuat rencana penyusupan ke dalam apartemen. Dan menurut Lee, satu-satunya cara adalah dengan masuk lewat ruang bawah tanah. Tapi Namsan tidak mau bertindak secara gegabah. Dia justru ingin meminta bantuan dari seorang bos gangster yang sering keluar masuk dari wilayah tersebut. Dan orang itu adalah si Tiger, yang tidak lain adalah musuh bebuyutannya. Namun di waktu yang bersamaan, Tiger dan anggota gengnya ternyata sedang mengadakan tarung ilegal di wilayah Spalen, di mana dia menantang geng musuh yang memiliki anggota mantan narapidana. Tapi karena pertarungannya tidak sesuai dengan kesepakatan, akhirnya dua geng ini pun baku hantam dan saling membunuh satu sama lain.
Dalam tawuran itu, Tiger benar-benar terlihat sangat beringas dan brutal, seperti orang yang haus darah. Tapi tiba-tiba Namsan dan kawan-kawan datang ke tempat itu. Lalu dengan santuinya dia melakukan ini. Melihat sosok Namsan, Tiger pun langsung mengungkit masa lalunya, di mana saat itu Namsan dan dirinya adalah atlet tinju profesional terbaik di Korea. Namun pada suatu hari, Namsan membuat Tiger pensiun dari dunia tinju akibat pukulannya yang setara dengan skill Aldos. Mendengar itu, Namsan pun mengajak si Tiger berduel seperti dulu lagi. Namun Tiger menolak tantangan itu, dan dia malah bekerja sama dengan musuhnya untuk mengeroyok Namsan dan kawan-kawan. Mendengar hal itu, tentu saja Namsan tidak takut sama sekali, karena dia yakin bisa mengalahkan mereka semua. Dan tanpa membuang waktu, Namsan dan yang lainnya pun langsung beraksi. Hanya dalam hitungan detik, Namsan dan yang lainnya membabat habis para gangster. Selain itu, mereka bertiga juga berhasil mengeluarkan semua sandera yang diculik oleh gengnya si Tiger. Sementara itu, Tiger berpura-pura pingsan agar tidak dibolgem oleh si Namsan. Setelah Tiger dan anak buahnya sadar, Namsan menginterogasi mereka satu persatu terkait dengan apartemen. Tapi karena tidak ada jawaban yang tepat, Namsan pun menampar mereka semua hingga pingsan dan menyisakan Tiger seorang diri. 모르잖아. 저는 좀 자고 있어. 잘 모르지. Jadi mau tidak mau, Tiger pun akhirnya menjelaskan kalau selama ini dia telah menculik para anak muda untuk dikirim ke apartemen dengan bayaran air bersih. Mendengar itu, Lee dan Jiwon pun sangat ingin menghajar Tiger. Namun Tiger mengatakan kalau dia terpaksa melakukan itu semua agar dia bisa bertahan hidup. Tiger pun akhirnya memberitahu cara masuk ke wilayah apartemen, yang intinya adalah mereka harus berpura-pura mengantarkan orang-orang yang diculik. Dan setelah mendengar penjelasannya, Namsan pun langsung menghajar Tiger sampai pingsan agar tidak ngebacot lagi. Di waktu yang bersamaan, Suna mengikuti upacara yang diadakan oleh Gisu. Dan di dalam upacara ini, Gisu memberi penghargaan kepada orang tua murid yang anaknya mendapatkan nilai baik selama belajar bersama Bu Guru. Sebagai hadiahnya, Gisu memberikan makanan dan air bersih, serta kamar apartemen yang paling nyaman. Selepas mengikuti upacara, para murid diarahkan ke lantai 8, sedangkan orang tua mereka harus tetap tinggal di lantai bawah dan mereka akan hidup secara terpisah. Akan tetapi, orang tua boleh bertemu anaknya asalkan mereka izin terlebih dahulu. Dan ketika mendengar aturan itu, Suna semakin merasa curiga kepada orang-orang yang ada di apartemen tersebut. Setelah para murid naik ke atas dan para orang tua diarahkan ke basement, di mana mereka harus bekerja sebagai penyaring air kotor seperti penghuni lainnya. Di sisi lain, Kwon terlihat sedang memakan seekor tikus hidup-hidup. Dan ternyata tikus tersebut sudah disuntikkan dengan serum zombie, sehingga bisa membuat tubuh Kwon semakin kuat. Sementara itu, Suna dan Juye akhirnya masuk ke kelas bersama murid lainnya. Dan di sini, Juye terlihat sangat bersemangat. Sedangkan Suna malah semakin curiga setelah melihat para murid yang pandangannya kosong seperti orang yang terkena hipnotis. Selain itu, Suna juga melihat luka di belakang telinga mereka. Singkat cerita, pelajaran pun dimulai, tapi Suna memilih untuk menggambar wajah neneknya. Oleh karena itu, dia ditegur oleh Bu Guru yang sedang menjelaskan tentang metabolisme tubuh. Lalu di jam istirahat, Gisu masuk ke dalam kelas untuk membagikan minuman kepada para murid. Tapi ketika para murid lain meminum airnya, Suna malah protes kepada Gisu yang tidak berbagi dengan para warga yang tidak tinggal di apartemen. Tidak hanya itu, dia juga protes karena masih belum dapat kabar tentang neneknya. Mendengar hal tersebut, Gisu pun mencoba menenangkannya, dan dia juga berjanji akan segera membawa nenek Suna ke apartemen, asalkan Suna mau meminum air yang baru saja dibagikan. Akan tetapi, Suna tetap tidak mau meminumnya. 건강하게.
Malam harinya, Gisu mendapatkan komplain dari Kwon karena dua anak buahnya belum juga kembali setelah membunuh nenek Suna. Dia belum tahu kalau mereka sudah tewas di tangan Namsan. Selain menanyakan itu, dia juga membujuk Gisu untuk mempercepat eksperimennya. Karena jika tidak, sumber makanan dan air lama-kelamaan akan habis. Sehingga dia membutuhkan serum yang lebih paten agar bisa hidup selamanya tanpa makan dan minum. Tetapi Gisu memintanya untuk bersabar sebentar lagi. Di waktu yang bersamaan, Suna diam-diam keluar dari kamarnya dan berniat untuk kabur dari sana. Sementara itu, orang tua Juye terlihat sedang marah-marah karena tidak diizinkan untuk bertemu anaknya. Alhasil, Gisu pun mengajak mereka untuk masuk ke laboratorium, sebab Juye sedang berada di tempat tersebut. Tapi sebelum mereka sampai di lab, Suna sudah berada di sana terlebih dahulu. Di dalam lab tersebut, Suna melihat Juye yang terbaring di meja operasi. Selain itu, dia juga melihat catatan milik Gisu tentang hasil eksperimen yang dia lakukan setelah mengorbankan ratusan anak muda. Di sini terlihat jelas kalau Gisu menggabungkan gen manusia dan gen reptil untuk menciptakan manusia abadi, seperti siluman kadal. Namun, setiap orang menggunakan serum buatan Gisu akan berubah menjadi zombie. Lalu, tidak berselang lama, Gisu masuk ke dalam lab, sehingga Suna pun terpaksa bersembunyi saat itu juga. Dari tempat persembunyiannya, Suna melihat orang tua Juye yang khawatir dengan keadaan anaknya. Tapi di sisi lain, Gisu memperlihatkan jasad anaknya yang membuat semua orang sangat terkejut. Dan ternyata, anak Gisu masih hidup dengan kondisi badan yang mirip seperti kuyang. Melihat itu, orang tua Juye pun semakin takut kalau anaknya akan bernasib sama. Alhasil, mereka pun berusaha untuk menyelamatkannya. Tapi tiba-tiba Juye mengalami kejang-kejang dan muntah, hingga gadis itu tewas dengan sangat mengenaskan. Dan tentu saja Gisu sangat marah karena eksperimennya belum selesai. Sampai akhirnya Gisu pun mengamuk dan menghabisi orang tua Juye dengan sangat brutal. Setelah membunuh, Gisu membuka salah satu tirai di dalam lab. Dan sialnya, dia berhasil menemukan Suna. Dokter gila itu pun kemudian menjadikan Suna sebagai bahan percobaan. Dan sebelum operasi dilakukan, Gisu mengatakan kalau nenek Suna sudah tewas. Mendengar kabar itu membuat Suna sangat marah. Tapi di waktu yang bersamaan, Gisu langsung menyayat belakang kuping Suna. 신인류가 도래하려면 나약한 인간들은 도태돼야 돼요. Keesokan harinya, Namsan, Jiwon, dan juga Lee sudah sampai di depan apartemen bersama Taeger sebagai petunjuk jalan. Sebelum masuk ke dalam, mereka diperiksa oleh para tentara. Dan Taeger mengatakan kalau dia membawa beberapa anak buah untuk si Gisu. Namun sialnya, para tentara itu tidak percaya kepadanya. Jadi mau tidak mau, mereka pun memilih rencana kedua, yang tidak lain adalah menabrakkan gerbang masuknya. Dan ketika berhasil masuk, mereka berempat langsung diserbu oleh tentara zombie. Jadi mau tidak mau mereka harus mengalahkan mereka semua dengan senjata yang mereka ambil dari markas Taeger. Sedangkan di sisi lain, Kwon dan Bu Guru melaporkan kejadian itu kepada Gisu sebelum Namsan naik ke lantai atas. Akan tetapi, Gisu sedang sibuk mengoperasi si Suna. Di waktu yang bersamaan, Namsan masuk ke basement untuk mengeluarkan bawahan Lee yang dikurung oleh Kwon di dalam sana. Tapi tidak disangka, ternyata semua bawahan Lee sudah menjadi zombie karena kelebihan serum. Dan yang lebih parahnya lagi, lidah mereka berubah menjadi seperti ular. Lalu tanpa pikir panjang, Namsan langsung menghajar para zombie itu dan meyakinkan Lee kalau mereka sudah bukan manusia lagi. Alhasil, pertarungan sengit pun terjadi. 네 부하들이 우리를 별로 안 좋아하는 거야.
Dan tentu saja pertarungan ini bukanlah hal yang sulit bagi Namsan. Dan dalam waktu yang singkat, Namsan mampu membantai semua zombie tersebut. Lalu tidak lama kemudian, Gisu menyampaikan pengumuman lewat Toa agar semua pasukan Kwon bersiap untuk menghabisi Namsan. Tapi Namsan sama sekali tidak takut dengan si dokter gila itu. Dia justru mengatakan kalau dirinya akan membunuh semua orang yang terlibat dalam penculikan Suna dan pembunuh terhadap neneknya. Kemudian setelah itu Namsan berjalan ke ruang lain dan tiba-tiba mereka lalu merampas senjata milik anak buah Kwon yang sudah tewas. Tapi sialnya mereka tiba-tiba dikepung oleh para anak buah Gisu. Alhasil Namsan pun menyuruh Jiwon dan Lee untuk mencari Suna, sedangkan dirinya akan membrutal lagi. Meskipun kesangarannya sempat berubah menjadi gemoy, tapi Namsan tetap maju pantang malu, karena yang terpenting baginya adalah membantai para zombie. Hanya dalam hitungan detik, Namsan mampu menghabisi semua zombie itu dengan sangat mudah. Sedangkan di sisi lain, Jiwon dan Lee terlihat cukup kesulitan karena lawan mereka yang sangat alot untuk dibunuh. Namun Lee tidak pantang menyerah dan akhirnya mampu menghabisi mereka dengan sisa peluru yang dia miliki. Setelah itu, Lee hendak menyusul Jiwon yang naik ke lantai atas. Tapi tiba-tiba dia diserang oleh Kwon. Dan sialnya, kekuatan Kwon sudah bertambah 2 kali lipat gara-gara serum terbaru yang dibuat oleh Gisu. Sehingga dia menumbangkan Lee dengan sangat mudah. Lalu kemudian Kwon mengajak Lee untuk bergabung dengan pihak Gisu. Namun Lee menolaknya mentah-mentah. Dan tiba-tiba tapi sayangnya serangan Lee tidak bisa mengalahkan kekuatan Kwon. Meskipun matanya sudah dicolok satu, Kwon malah semakin tambah kuat, sehingga berhasil menumbangkan Lee dengan sangat mudah. Di lain tempat, Jiwon menerobos masuk ke dalam ruangan kelas dan langsung menghabisi tentara yang berjaga di sana. Dan seketika Jiwon terkejut karena semua murid menatapnya dengan tatapan kosong seperti di akhir bulan. Lalu tanpa pikir panjang, Jiwon pun menodongkan senjatanya dan memaksa Bu Guru untuk mengantarkannya ke ruangan Gisu. Namun sialnya, dia malah dicegat oleh Kwon yang berusaha menghalangi jalannya. Beruntung, Namsan tiba tepat waktu. Dia menyuruh Jiwon untuk menyelamatkan Suna, sedangkan dia akan bewan dengan si Kwon. Dan mereka pun gelut sampai berdarah-darah. Tapi Kwon berhasil menghantamkan kepala Namsan ke dinding. Tapi meskipun begitu, Namsan masih bisa melawan balik dan akhirnya mampu membalikkan keadaan. Lalu dengan brutalnya, Namsan melemparkan Kwon ke arah kaca. Sementara itu, para murid dan semua penghuni apartemen memilih untuk keluar dari bangunan tersebut setelah mengetahui kejahatannya si Gisu. Di waktu yang bersamaan, Gisu baru saja menyuntikkan serum dari hasil eksperimennya terhadap Suna. Kemudian dia berbicara empat mata dengan putrinya dan berjanji akan segera menemukan tubuh yang pas untuknya. Namun tidak lama setelah itu, dia tiba-tiba merasakan kesakitan dan ada bercak luka yang timbul di lehernya. Rupanya hal itu disebabkan karena Suna tidak pernah meminum air dari apartemen tersebut, sehingga serum yang dihasilkan dari tubuh Suna menjadi gagal total. 성분 조절이 중요하다고 했지. 나 그거 안 먹어. Gisu yang naik pitam pun hendak membunuh Suna saat itu juga. Namun tiba-tiba Jiwon muncul sambil menodongkan senapannya. Namun sialnya ada anak buah Gisu yang memukul Jiwon dari belakang dan langsung merampas senjatanya. Setelah itu, Gisu menyuruh anak buahnya untuk memindahkan putri kesayangannya ke dalam sebuah koper karena dia ingin melarikan diri sebelum Namsan datang.
Tidak berselang lama, Namsan pun akhirnya sampai di tempat itu dan langsung menghabisi anak buah Gisu. Sementara itu, Gisu memilih untuk kabur sendiri dan sengaja meninggalkan Bu Guru. Kemudian Gisu melemparkan granat ke dalam lab. Untungnya Jiwon sempat melindungi dari ledakan bom itu, sehingga mereka berdua selamat dari kematian. Dan Namsan pun membantu mereka untuk keluar dari gedung itu. Di sisi lain, Lee baru saja sadar dari pingsannya dan segera bangkit untuk menangkap Gisu. Tapi ternyata dia tidak perlu repot-repot karena para penghuni sudah mengepung si dokter gila itu dan langsung mengeroyoknya saat itu juga. Namun wajah Gisu tiba-tiba bersisik seperti ular yang membuat para warga ketakutan. Gisu pun akhirnya bangkit lagi dan langsung menembaki semua orang yang ada di sana. Tapi gara-gara ulahnya sendiri, Gisu harus kehilangan putrinya yang tidak sengaja tertembak. Lalu tidak berselang lama, Suna datang untuk menyadarkan Gisu bahwa perbuatannya sangat mirip dengan Dajjal. Mendengar itu, Gisu pun tidak terima dan langsung menodongkan senjatanya ke arah Suna. Namun tiba-tiba... Dan akhirnya dokter gila itu pun tewas dengan sangat mengenaskan. Lalu tidak lama setelah itu, hujan mendadak turun setelah merasakan kemarau panjang selama 3 tahun. Setelah semuanya selesai, Lee memutuskan untuk tinggal di apartemen dan mengurusnya bersama para penghuni yang masih hidup. Sementara itu, Namsan, Jiwon, dan Suna memilih untuk kembali ke desa mereka. Tapi sebelum pulang, Namsan mengantarkan Suna ke makam neneknya. Dan Suna pun langsung menangis karena dia belum rela kehilangan sang nenek. Di akhir film, Namsan, Jiwon, dan Suna terlihat hidup bahagia bersama warga desa yang lain meskipun hanya menjadi penjual daging. Dan film pun selesai.